Tampaknya cukup jelas. Wong kulino nek panggung ya sing diomongno sithik mene wae ra karo-karuan. Sejam. Saya hitung 1 jam. Dan ada 5 kompetensi dasar bagi alumni Madrasah Manabiul Falah. Yang setidaknya alumni Madrasah Manabiul Falah memiliki 5 kompetensi yang disebutkan tadi. Meskipun sudah disampaikan panjang lebar oleh kedua narasumber kita, wong judulnya seminar dak ya kudu ana pertanyaan. Nek pengajian niki terus didungani bubar. Jalukane cah nom-nom ngoten Pak Tajab. Nah. Untuk itu saya buka kembali untuk pertanyaan dari yang paling tua. Terus nanti yang kelompok muda golongan kedua Mas Ulil iki. Nah, nanti akan yang kelompok alumni monggo Kang Jari. Alhamdulillah Kang Jari rawuh dibel lah ya Kang. Anji lek ngebeli wis ora usah dibel. Ora usah nganggo surat, nek surat kesuwen. Celuk kok genuk nek perlu ora krasa dhewe. Alhamdulillah rawuh. Untuk 3 penanya, mumpung ketemu, ya 2 termin, 1 penanya, 3 penanya, monggo. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja karena waktu pas duhur. Yang pertama, sesuai dengan makalah atau makalah cinta Manabiul Falah. Sebenarnya secara real, enggak basa-basi, kalau benar-benar cinta Manabiul Falah, pastinya setiap tahun kirim anak 1 saja. 1 saja. Mungkin alumni sekian banyak, kalau sudah ada 100, 1000, mana alah enggak. Saya hanya ingin tanya sebenarnya pembicara narasumber yang kedua sudah mengirimkan anak berapakah di Manabiul Falah? Kalau tidak sesuai dengan kata-kata nanti hati-hati. Oke. Keluaran tahun 95 ya, berarti kan? 94 sampai sekarang kalau tercatat 1 tahun 1 berarti sudah anak berapa? Ini konsisten ya, jangan hanya bicara aja. Ini 1, karena nanti untuk contoh, sebagai contoh. Enggak, saya apa adanya saja, karena saya orang desa. Saya tidak pernah kuliah. Nah, bahasa orang kuliah memang gitu. Orang tinggi-tinggi itu bicaranya hebat-hebat. Tapi yang paling sayang ini kenyataan di realitas di lapangan ini yang paling agak bahayakan ya. Yang kedua, kalau sudah kirim sekarang sesuai dengan tema peran alumni itu pendidikan Islam di masyarakat, itu berarti bahasanya bahasa keluar, bukan bahasa ke dalam. Bahasa keluar berarti mungkin pembicara-pembicara keduanya sudah ada di kemasyarakatan, sudah jelas. Sudah jelas. Kalau sudah di kemasyarakatan sudah jelas, minta trik untuk saya di desa paling
gunung, paling desa, dan paling melarat. Bagaimana cara mengembangkan Manabiul Falah di desa yang tidak kenal agama, di sana orangnya ekonomis, padahal alumninya minal kereni. Bagaimana caranya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penanya yang pertama. Cukup tajam ini pertanyaannya. Wah, sangat tajam sekali dan mengena. Untuk penanya yang kedua, itu tadi Kang Jari ya. Itu tadi pertanyaan dari Kang Jari dari Anggunem. Bapaknya Ulia. Rawo tadi Ulianya Pak ya. Ya, yang kedua silakan sebut nama, alamat, alumni tahun. Saya mau tanya, nama saya Ahmad Taufik dari Gusti. Yang pertama, tolong minta penjelasan tentang poin yang pertama yang menyebutkan atau menjelaskan tampil cantik di tengah masyarakat. Apakah tampil cantik di masyarakat itu tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain? Dan yang kedua, tolong jelaskan tentang sejauh mana agama membatasi tentang berpenampilan cantik di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alumni tahun berapa Kang Ropik? 2009. Wah, 2009. Nek Kang Jari tadi tahun 80 barengan sampean. 80 86 87 86. Satu lagi penanya. 2009 sudah ada yang tanya loh. Yang pertengahan. Assalamualaikum. Iya, monggo. Siapa? Rofik 2009. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya mewakili dari alumni tahun 2008 2009. Nama? Ya. Terkadang nama siapa? Nama Kang Edi, Pak. Nama Edi, Bos Edi. Terkadang ketika bersosialisasi antara murid dengan gurunya itu kan ada candaan, ada guyon-guyonan dan lain sebagainya itu Pak ya. Terkadang murid ataupun gurunya itu lepas kendali ketika berkomunikasi, guyon-guyonan ataupun celotehan. Itu apakah termasuk su'ul adab Bapak? Su'ul Ya. adab. Terima Su'ul kasih. adab. Pertanyaan sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditujukan kepada siapa tadi? Narasumber yang pertama apa kedua? Narasumber kedua. Nah, yang kedua. Ya. Baik, 3 penanya sudah menyampaikan pertanyaannya. Saya kira pertanyaannya tidak perlu saya ulangi. Untuk Kang Jari tentunya narasumber yang kedua ya. Oh iya, iya. Wis patenilah. Monggo. Ya, terima kasih. Ini yang saya harapkan. Karena apa? Orang itu kalau bisa bertemu seperti ini, di sinilah ada gesekan ilmu. Dan gesekan itu akan menumbuhkan yang namanya energi. Sesuatu kalau sudah gesek biasanya mak cerit enten cahayane. Nah, disinilah maka putihnya beras itu karena gesekan karo kancane. Beras itu anane putih, soalnya apa? Gesekan karo kancane. Nah, di sini alhamdulillah ternyata materi yang sudah saya buat ini membuahkan pancingan dan berhasil. Pertama dari Bapak Jari, dari kerajaan mana Pak desanya? Gunem, oh iya Gun, Rembang, ya saya kenal itu.
Bagaimana pokoknya pertanyaan dalam kita mengembangkan madrasah, kita itu harus minimal mengirimkan tetangganya. Kalau anak yang punya anak Pak, kalau yang tidak punya kan ya paling enggak mengirimkan dari lingkungan atau orang yang dikenal, minimal lah satu anak. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, Gontor terus Lirboyo itu besar, ternyata diselidiki itu karena peran santrinya, artinya peran alumni santrinya. Pertanyaannya agak menantang sedikit ya. Sudah berapa anak dari saya sendiri yang sudah terkirim di Madrasah Manembul Falah? Gitu ya. Maaf, secara hitung-hitungan menurut saya tidak pernah saya hitung. Tapi dari tetangga saya, baik tetangga desa, tetangga kecamatan, dari hasil pidato dakwah menampilkan sosok-sosok Pak Adnan Kasogi dari merek sepatu itu, mereka insya Allah ada nilai positifnya. Nek sing tahu tak perintah itu hampir orang 5 Pak sejak mulai saya ke sini, termasuk yang mungkin Bapak Guru di sini ada yang mengenal namanya Ulin Nuha. Ulin Nuha itu, dan ada yang namanya Edi dan dia ikut Mbak Ayunya di Waturoyo. Yang pernah dengan lisan langsung saya kirim ke sini, entah itu keberlanjutannya tamat apa enggak, yang jelas saya ingat saya tamat. Kalau tidak ya berarti itu di jangkauan luas, berarti tidak jangkauan saya. Tapi setiap pertemuan-pertemuan saya duduk di pengajian-pengajian, saya itu maaf Pak, sedikit-dikit jelek-jelek, kecil-kecil, ini termasuk penceramah ngalor ngidul, maka dengan segala daya dan upaya saya sedikit dari apa yang saya miliki sudah saya berikan kepada Madrasah Manembul Falah, memberi support terhadap masyarakat, mengenalkan diri saya bahwa saya ini adalah tamatan dari madrasah saya. Dan tadi hampir saya hitung itu mulai saya ya memang belum optimal, maka oleh karena mari kita optimalkan bersama. Mungkin baru hanya 5 anak sejak saya keluar atau menjadi alumni dulu sampai sekarang. Dari paling enggak sisi terkecil pun yang saya ucapkan itu sudah saya lakukan. Maka tuntutan dari agama tidak termasuk golongan orang yang indah kabar daripada rupa. Seperti kala masal tasma'uka min mu'aidin khairun min antarahu. Indah kabar daripada rupa. Insya Allah ini sudah saya lakukan. Dan maksud saya bukan saya. Justru materi ini saya buat untuk membangkitkan dan menggairahkan, menggeliatkan semangat kita bersama, maju bersama, alumni supaya punya peran. Itu yang paling penting di situ sasarannya. Jangan sampai nilai pembicaraan itu dinilai dari yang bicara, meskipun juga itu penting. Tapi juga tidak kalah pentingnya menilai pembicaraan itu bermanfaat untuk siapa. Dan kita jangan lupa, jangan bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankannya. Tapi tidak kalah pentingnya saya tadi supaya alumni ini mulai hari ini bersenyawa, bergerak, mendorong bagaimana kita mengucapkan terima kasih terhadap madrasah yang kita cintai. Itu maksud saya menyampaikan seperti itu. Bukan untuk mengadili diri saya, maaf ya. Nomor 2, cara pengembangan. Bagaimana yang kayak apa di desa yang minim, bagaimana kita itu mengembangkan ya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau memang desa itu belum ada TPI, TPG, ya bagaimana mengadakan, karena pendidikan itu dimulai tidak harus dengan gedung. Kalau memang itu belum ada gedung madrasah, di desa-desa kita adalah rumah-rumah kampung. Ini yang saya lakukan saja ya. Pernah saya itu sebelum punya pondok juga rumah-rumah, musola-musola kecil yang belum mapan, dibuat pengajian turutan dalam bentuk nyata.
bagaimana di desa itu meskipun di desa tidak ada lampunya tapi bisa mengaji. Ketika saya tugas di Madura Sampang atas nama delegasi Sarang, itu dulu saya ditugaskan di desa Injelan, desa Panggung, kecamatan Sampang Madura. Itu persis pertanyaan Pak Jari, di desa tidak ada listriknya dan ditempatkan di situ selama 2 tahun. Dan alhamdulillah itu saya bangun dari rumah kampung, rumah orang-orang yang mau saya tempati untuk ngaji turutan dan sebagainya. Dan tentunya pengembangan itu, maaf, tidak segala-galanya pendidikan itu pakai keuangan. Meskipun keuangan juga penting, tapi tidak segala-galanya. Tidak ada gedung, tidak ada uang, terus kita tidak mengajar, kita tidak jihad, kita tidak tarbiyatul ummah, tidak ada alasan. Sesuai makalah dalam fikul usul fikih, al maisur la yaskutu bil ma'sur, ya. Al maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah itu tidak bisa gugur karena kesulitan. Apa nek ora ana banyu terus ora salat? Ndak, harus ada badalnya, yaitu wudu. Orang kalau kebunnya masuk sapi, kebo masuk sapi, apakah terus ora disembelih? Ya disembelih ala qadril imkan. Tapi al maisur la yaskutu bil maksur. Meskipun desa itu minim, primitif, tidak ada dana untuk membangun, tidak, wis pokoknya serba kekurangan lah. Itu dengan dari sekecil apapun kita tetap bergerak sesuai dengan apa yang dimiliki fasilitas di desa itu. Dan mungkin ini hanya sebagian contoh saja, dan mungkin wal yukos malam yukol, apa yang belum saya sampaikan bisa diserupakan dengan yang saya sampaikan. Itu pertama. Yang kedua yaitu cara mengembangkan dengan menggunakan fasilitas desa yang ada dan kemampuan-kemampuan pendekatan seorang tokoh terhadap masyarakat itu sendiri. Insya Allah dengan modal itu Pak Jari, insya Allah kita bisa memulai dari sisi terkecil, dan dengan sisi terkecil itu kalau sudah terbangun, insya Allah kotrotan soro bahron, insya Allah itu. Kemudian pertanyaan nomor 2, maaf ini hanya jawaban poin dari Mas Taufik, alumni 2005 ya Mas Yeswa ya. 2009, maaf. Tadi pertanyaan saya tulis di sini, bagaimana penjelasan dari makalah tampil cantik di tengah masyarakat. Maaf, tadi ternyata Mas Taufik salah dalam memberi apresiasi makalah saya. Tampil cantik itu kata kinayah, majase nganggo majas isti'aroh. Jadi yang saya tampil cantik itu adalah tadi redaksi mengatakan dengan bel akhlakul karimah. Bukan tampil cantik ku wonge ketok kudu ganteng nggo kacamata, terus baju masuk semiran sarungi semiran sepatune, ndak. Tampil cantikku dalam tanda petik berakhlakul karimah. Jangan sombong di masyarakat. Soalnya ana wong pinter iku ketakete ita itu akhirnya iku ya disaduk wong alor ngidul, Kang. Mbake pinter. Ana wong ndok pondok niku gededar-gededar sarunge projol terus. Lho malah dadi modin. Ngono piye, Pak? Pokoke misteri. Maka Mas Taufik, yang saya maksud tadi kan tolong dijelaskan. Maksudnya tampil cantik di tengah masyarakat tuh gimana, Pak? Artinya kita tampil dalam tanda petik berakhlakul karimah. Lesan kita jangan pakai lesan yang tajam. Kita pakai metode yang dipakai Rasulullah, yaitu lisanul hal, jangan banyak bicara, yang penting perbuatannya, meskipun perbuatan juga diawali dengan ucapan. Kalau ujuk-ujuk berbuat tapi tidak ada ucapan, nek malah dicurigai kan iso uga. Maka tampil cantik pengertiannya adalah dengan action religius yang atas dasar yaitu akhlakul karimah. Terus kemudian muncul yang namanya pertanyaan, batas tampil cantik di tengah masyarakat apakah tidak
menjadi jorok atau apakah tidak menjadi penilaian terhadap masyarakat. Itu juga tidak akan mungkin, wong tadi sudah saya jelaskan tampil cantik artinya akhlakul karimah. Maka pertanyaan yang kedua ini gugur dengan sendirinya. Insya Allah seperti itu yang saya maksud, yaitu dengan tampil cantik, akhlakul karimah, dengan punya berbudi luhur di tengah masyarakat, tidak sombong, insya Allah itu simpatik masyarakat akan muncul dan akan tahu, wah itu loh pondokan dari Hajen Manabul Falah katanya, kan gitu Pak. Nanti akan endingnya akan ke situ. Terima kasih. Terus pertanyaan dari Mas Edi. Ini karena yang terakhir ini agak nyakit-nyakit, maka diberondong pertanyaan tanpa ampun nggih. Yang ketiga pertanyaan dari Mas Edi, Kang Edi, yaitu guyon antara santri dengan guru. Gini Pak, ada sejarah di Jawa Timur, guru itu memang harus ada komunikasi yang sehat dengan muridnya. Dan juga guru jangan membatasi komunikasi. Ya ketika betagi baina dzalika sabila, paling enggak kita mengambil yang tengah-tengah lah. Jangan sampai santri terlalu bebas berbicara dengan guru, jangan terlalu bebas, dan juga guru jangan terlalu tertutup. Karena kalau guru terlalu tertutup, nanti kalau murid ada problem akan menyampaikan keluh kesahnya terhadap guru juga malah rengo. Rengo itu artinya malah takut. Maka bagaimanakah tadi pertanyaan yang jelas Mas Jaswo, guyon guru? Iya Mas Jaswo. Ya. Terkadang terjadi lepas kendali. Jadi terus seolah-olah guyonan antara murid dengan gurunya itu seolah tidak ada batas mana guru dan mana murid. Maka itu apa termasuk suul adab? Oh iya. Begitu. Insya Allah selama itu di atas aswaja ku atas dasar wajar saja, disingkat aswaja ya, atas wajar saja. Kalau hanya guyon itu batasnya hanya wajar saja, insya Allah tidak suul adab. Dulu itu ada cerita di Jawa Timur kok enak. Jadi wayah santri gurunya merokok, ono santri minta apinya. Joinan. Kang nyileh njaluk genine Kang ngoten. Wong ancen gurune manggon nduk ngene petengan kan ya. Angger ditokno mboten enten suarane. Bareng nyumet wis disumet temenanan. Bareng di rokoke dipun serot kan ana pegone rada akeh tur nggih padha padang sithik. Reti wajahe guru terus wedi. Atas dasar apa? Ana murid nyileh merokok meminjam latune utawa yes pokoke gurunya itu nyatanya ya terjadi di Jawa Timur. Maka guyon-guyon ngomong-ngomong selama guyon itu di atas wajar saja, insya Allah tidak suudon. Dan itu juga kebarengan niat apa ndak niatnya memang melecehkan apa ndak juga diperhitungkan niatnya. Insya Allah begitu Mas Edi. Tidak suul adab selama atas guyon yang aswaja tadi, asal wajar saja. Terima kasih. 3 pertanyaan sudah terjawab. Ada tambahan, tampaknya dari Kang Jari tadi pertanyaannya trik kaitannya dengan pengembangan di madrasah, kaitannya peran kita di masyarakat, itu ya Kang Jari ya? Di desa. Itu lagi makan ditakoni. Itu yang bertanya itu lebih tahu dari yang ditanya itu. Kalau Kang Jarif itu saya kira tidak diragukan lagi perannya di masyarakat. Dan memang tiap tahun dari putranya sendiri yang Jari itu juga alumni Madrasah Manabul Falah. Dan tiap tahun memang Kang Jari itu selalu mengirim murid di Madrasah Manabul Falah. Jadi maksud Kang Jari tadi tidak bertanya, mestinya memberi informasi untuk alumni yang lain. Kok upamanya alumni liya kayak Kang Jari ngono lho. Insya Allah madrasah ini lebih besar lagi begitu. Amin. Begitu.
Ya, dari narasumber yang pertama akan menambah. Kula badhe nambahi saidik niki dateng Bapak Jari. Niki padha-padha desane kula sing terkesan niki wau menyinggung tempat saya itu Wabangan. Nah ini juga tantangan alumni Manabil Falah. Jadi tantangan Abangan itu sangat sakral sekali. Saya pernah memang gini ya, saya pernah didhawuhi Pak Yai, Jong, sampean sok nek ke pondok, iku masyarakat ora njaluk ngaji kitab, ora njaluk suwuk, Jong. Saya angan-angan terus, tak angenan suwuk. Ternyata di masyarakat suwuk itu penting sekali. Lah maka dari itu Mas Jari ini loh, Pak Jari, Pak Yai Jari ini kan alumni pertama yo, suwe kan lebih mandi nih. Nah, saya itu pernah begini Mas Jari. Tetangga saya itu ada yang sakit. Tatkala itu saya masih di sarang. Biasa wong sugih ngundang santri, "Cung, Pak Leem loro." Saya tahu bahwa orang itu ngetoprak, marai nyindir, kope dan lain sebagainya. Saya tahu. Saya begini jawabnya. Siapa yang sakit, Lek? Pak Leem. Ya ora Pak Lek tenan jan yo. Cara ngundangi Pak Lek. Lah, lorone apa, Lek? Lumpuh. Ane rumah sakit saiki sapine wis entek. Lek, aku rape nyuwuk engko nek urip tambah nglakoni dosa akeh. Aku malah melok dosa ya atuk bentang mati wae dosane mumpung urung akeh ngono. Rata tak getak saithik. Lho, kok ngono ta, Cung? Kula purun nyuwuk tapi syaratnya nek mari gelem ngibadah. Akhire tenanan terusan. Ternyata saya pada waktu itu juga nggak pernah merguru nyuwuk, nggak pernah. Saya asal usulnya adalah bertemu dengan muridnya Mbah Dullah Salam. Saya sekarang tuh sudah lupa. Itu saya diginikan, Cung, sampean mondok teng pundi? Teng sarang. Nggih. Sampean anu ya engko nek tok kono sowan ning gone Mbah Abdullah bin Abdul Aziz yang namanya Makom Sarah. Sehat tenan nggih. Makom Sarah. Insyaallah sampean engko nek wiridane engko dipethuki, Cung. Lah aku jenenge dipethuki ngono ki urung tahu kok. Saestu ternyata di sana saya diberi gambaran-gambaran. Diberi gambaran-gambaran oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz dari Tobrumi. Makomnya di sebelah barat pondok gitu ya. Akhirnya saya diberi lamat, saya ingin sowan pada Yai. Saya kok diberi lamat seperti ini bagaimana? Saya sowan pada Yai gini, Pak Yai. Jong dalem. Yai ku pirsa dadaan. Jong dalem. Ngene ya. Sampean kudu sabar siji, loro ngalah. Telu nek diperintah wong apa wae kudu gelem. Wah iki perintah apa iki? Lah saya ingat itu, sehingga loh setelah Yai dawuh seperti itu ada wong belah itu loh mar-mar, Pak Yai, Gus, bojoku kejinan Gus. Lah aku iku ora iso nambani wong kejinan. Loh tapi kula terus ngeten, dawuh Yai dikongkon apa wong kudu gelem. Ya mbah tak wacana apa, ndah ngombekno. Alhamdulillah nek waras kok diwehi mari. Loh sampean kok guyu. Alhamdulillah. Loh, wonten tiyang aboh. Lho saestu ora promosi ndukun niku lho. Mas Jari niku lho maksude kula. Sampeyan ning kono wis ora sah, aku ora iso nyuwuk. Isite bismillah, wacana bismillah. Loh, langsung banyu. Loh, monggo niki. Loh, dengan sendirinya nanti santri-santri ini, alumni-alumni ini di masyarakat dipercaya. Loh, kepercayaan orang yang seperti itu, orang yang awam, yang merah-merah itu tadi tidak karena alimnya, karena suanya. Loh, saestu niki. Loh, kula niku kaya mimpi. Setelah orang-orang itu merasa butuh gini-gini saya layani, memang saya melayani masyarakat, ya. Lama-kelamaan masyarakat itu simpatisan dengan saya. Sehingga setiap membuat membuat gedung-gedung dan lain sebagainya pondok yang asalnya itu langgar geladak, loh sekarang menjadi pondok itu asalnya geladak. Loh setiap bangun itu orang antusias. Karena apa? Ya seperti itu tadi, jerih payahnya. Pokoknya
Jare dawuh Mbah Yai, dikongkon wong apa ae kudu gelem. Lho alhamdulillah lho sing ngono-ngono kuwi lho. Ya kok diparingi mari kalih Gusti Allah. Mergo napa niku wau? Nuruti dawuhe Mbah Yai. Upama iki diparingi mari mergo dawuhe Mbah Yai. Lho tetep ngono terus kula niku. Lah mergo kula nate lali, aku ngene iki kok nambani wong kejinan. Lali nek iki perintahe Mbah Yai. Kula dikeroyok jin kok. Wah iki lali aku sak seretan. Aku ngene dawuhe Mbah Yai, perintahe Mbah Yai. Ya kono gen marani Mbah Yai. Para Bapak, dengan demikian Mas Jari, insya Allah nanti masyarakat akan lebih percaya, yakin, sehingga dukungan masyarakat luar biasa karena dia merasa butuh. Loh saya sungguh sering terjadi seperti itu. Orang abangan jaluk suwuk, nek gelem nek mari sampai gelem ibadah, tak suwuk nek gak gelem, aku mau atuk ndang matilah, munda aku melok dosa nek waras. Saya itu kadang-kadang ya langsung ceplos, ya langsung medeni ngono barang wong jenenge wong jare mang kudu tegas. Loh, niku salah satu. Nah, yang nomor 2 saya menambah sedikit, kita dari alumni MMF ini sebagai kocok Brenggolo ya. Kocok Brenggolo berarti nanti kita itu yang mengaca itu banyak sekali. Ya. Yang mengaca itu banyak sekali. Kalau ini kita nanti di masyarakat itu dilihat baik, maka dengan sendirinya daerah-daerah dari sana itu mungkin nanti akan ikut ke sini semua. Lambat laun karena itu wetonan dari sana. Enggak usah. Enggak. Saya dulu pernah mondok pertama di sini kan pertama kali daerah saya. Dari daerah Sumber itu berapa anak? Termasuk Selamet itu adik saya itu loh ya. Loh itu loh. Itu Pak Adenan kenal ya? Selamat itu adik saya loh, itu adik saya. Dan terus kampung saya itu banyak sekali. Ya saya nggak pernah merintah. Lah kiai-kiai sana gini, jute Kang Rifan kae mondok ning kono ya kok saiki dikanggokno wong, anake ditokok. Ora usah aku yo mau ora wani. Engko nek dikoyokno Pak Jari wau kula ora bingung lah anakku ora tak dokok ning kene. Lah kula yo bingung. Lah tapi pengikutnya itu yang banyak sekali. Sehingga dari daerah Sumber banyak sekali yang ada di sini. Cuman kalau Jawa Timur memang Madrasah Marbul Falah itu nggak ada yang kenal ternyata. Saya itu setiap ziarah itu langsung dari sini. Saya mulai dari Mbah Mutamakin. Setelah nyampe sini, loh ini loh sekolahan saya, tapi ini yang baru, yang dulu situ jelek dulu, sekarang bagus. Pundi Pak Yai, lah ini apa lho, ini apa? Kiri dalan, do mango. Oh iya. Hanya saya kenal gitu. Setiap ziarah itu kan orangnya kan ganti-ganti loh ya, ganti-ganti. Sehingga yo sekarang terus baru kenal gitu. Yang dari daerah Tuban itu yang dikenal hanya Matoliul Falah, bukan Manabiul Falah. Tapi setiap saya lihat sini ziarah ke Mbah Mutamakin, Mbah Ronggo, 1B saya tunjukkan. Loh ini loh dulu saya pendidikan saya sendiri. Sekarang di sini, dulu di sana. Tapi dulu masih jelek. Tapi alhamdulillah ternyata jelek itu membawa berkah. Malah justru yang jelek-jelek itu malah barokah. Barokahnya luar biasa. Saya malah khawatir yang baik-baik itu kurang gitu loh. Ya. Gitu. Memang saya itu kan punya langgar kecil, tinggalan orang tua, geladak itu kecil. Saya setiap sowan Romo Kiai Mbah Maimun itu begini. Jong, langgarem kayu kaiseh, tasih Mbah Yai. Sing ditakokno gak keluarga, langgar kayu kae isih ora tasih. Lho ternyata itu membuat keramatnya itu masih ada. Karena dulu ceritanya adalah habaib itu kalau nginep senengane di situ. Sehingga mungkin kalau orang alim melihat langgar itu mungkin ada cahayanya gitu. Tapi kalau saya melihat ya biasa nek bengi ron listrik ya peteng padha ae. Tapi mungkin ulama salaf mungkin, wah langgar itu kok padang temen. Nah, niki Mas Jari nggih. Niki kakak kelas kula niki Pak Yadenan niku. Yang tertua itu. Ya, tertua. Dadi mbiyen mula niku nek musyawarah ya alot ngoten piyambake. Nek diwe pendapat wong ya moh ngono, tenan moh ngono. Lho ngeten iki tambah akrab. Biasanya bar dinyek iki ndolani ngono lho. Para bapak yang kami cintai, itu sekedar tambahan dari saya ya. Kalau nanti menghadapi masyarakat yang abangan, saya kira itu trik-trik yang seperti itu yang tahu adalah bapak-bapak tersendiri. Jadi yang lebih tahu
alokasi yang dihadapi dengan cara apapun, yang penting napa tujuanipun sae nasrul ilmi nggih menika menyebarluaskan ilmunya di masyarakat masing-masing menurut keadaan dan kebutuhan di sana. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih, itu termin yang pertama. Barangkali masih ada pertanyaan? Itu ya dari belakang siapa Mas? Iya, tampaknya semakin banyak yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ini, warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama Ulil Albab. Mas Ulil Albab dari Demak Jepara ya? Pak Demak Jepara toh? Ayo Demak terus mangkune nang Jepara barang. Iya. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya apabila saya sedikit menyela waktu untuk sekedar menyampaikan isi hati yang terdalam di hati saya. Mohon maaf sebelumnya para narasumber, ini hanya sebagian kecil dari suara alumni Manabiul Falah yang tidak menjadi apa-apa dan belum pernah menyumbangsihkan apa-apa. Jadi saya mohon maaf sebelumnya apabila kata-kata saya nanti kiranya kurang begitu berkenan. Terima kasih. Terima kasih sekali apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai Haji Adnan Kasogi dari 5 apresiasi dalam bentuk pensukseskan untuk demi majunya Manabiul Falah ini. Saya rasa tadi itu dari 5 itu kelihatannya ditujukan kepada para alumni-alumni yang sudah sangat berhasil. Misalnya mereka yang menjadi para pejabat desa ataupun pejabat pemerintah, ataupun mereka yang punya pondok pesantren atau menjadi ustadz-ustadz di desanya, dan ataupun mereka para yang menjadi pengusaha-pengusaha, dan lebih-lebih mereka yang para mukhlisin yang ikhlas terhadap doa-doanya kepada Allah. Kiranya hanya sedikit yang saya sampaikan. Tampil cantik, insya Allah saya bisa tampil cantik, tapi sebatas dalam lingkup keluarga kecil saya. Untuk keberhasilan saya juga masih sebatas terhadap keberhasilan terhadap keluarga kecil saya. Saya belum berani mengatakan berhasil di masyarakat, apalagi memperjelas sanad-sanad ilmu saya. Juga belum berani khusus terhadap keluarga saya. Apalagi mengulurkan bantuan, khususnya arahnya ini ke MMF. Selama ini saya belum pernah sedikit pun merasa mengulurkan bantuan, apalagi terpanggil untuk mengembangkan MMF. Dan yang lebih-lebih yang nomor terakhir ini pengajuan proposal doa, yang saya rasa ini sangat jauh dari bayangan saya pribadi karena masih belum bisa menjadi apa-apa dan tidak jadi apa-apa. Doa terkecil saya hanya sebatas untuk keluarga saya. Mohon maaf atas apabila dan mohon menjadi koreksi. Dari beberapa apresiasi ini tadi, contoh kecil yang sangat akan saya sampaikan. Saya sudah berhasil punya anak 3, Pak. Tetapi seumpama anak saya sudah seusia masuk Manabiul Falah, tapi kenapa hati saya tidak begitu ikhlas, tidak begitu legowo, atau dirasa seneng anakku tak dokok kene gitu loh Pak. Apakah karena memang saya yang kurang berhasil dalam segala hal mengenai ilmu dan sehingga tidak ingat terhadap guru-gurunya, tidak ingat kepada sekolah yang membesarkannya dan lain sebagainya. Hanya seperti itu Pak. Saya sudah punya anak 3, 2 sudah taruh di Kudus, yang 1 masih di rumah. Seumpama anak saya sudah seusia masuk Manabiul Falah, hati kecil saya belum legowo apabila tak taruh di Manabiul Falah. Apakah karena kecintaan saya ini masih sangat kurang sekali, dan mohon maaf atas segala kalimat saya kiranya menjadikan koreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Ulil Albab dari Demak.
alumni tahun 95 ya. Berikutnya ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus. Perkenalkan, nama saya Agus Prasetyo, alumni 2010-2011. Pertama-tama saya ingin mengaturkan silaturahmi kepada bapak-bapak kiai, yaitu narasumber Bapak Kiai Haji Adnan Ahmad Rifan. Bertanya cuma sedikit mengenai masalah Manabiul Falah. Kualitas alumni Madrasah Manabiul Falah dari tahun ke tahun, maksudnya dari mulai berdirinya Manabiul Falah sampai sekarang ini semakin merosot. Kita ketahui sendiri, dulu banyak yang menjadi kiai, menjadi anggota-anggota atau kader-kader masyarakat yang penting di masyarakat, itu kita sudah ketahui. Saya juga sudah mengetahui tentang kader-kader dari Lirboyo atau Ploso Kediri sana, itu saya mengetahui kader oleh pondok tersebut itu sangat meyakinkan. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber, yaitu Bapak Adnan Kosoki dan Bapak Ahmad Rifan. Pertama, dipengaruhi oleh apakah masalah-masalah tersebut? Yang kedua, bagaimanakah kita semua sebagai alumni dan masih belajar di sini untuk mengatasi supaya menjadi benar-benar menjadi kader-kader masyarakat pada zaman sekarang ini. Dan yang ketiga, tolong dijelaskan ada kata-kata monumen cinta yang ada di makalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Selamat. Mas Mami ini kalau sekolah dulu terkenalnya Mas Mami Pak Arifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul tema peran alumni Madrasah Manabiul Falah dalam pengembangan pendidikan Islam di masyarakat. Ini mungkin sebagian kecil sudah dilakukan oleh para alumni. Makanya Manabiul Falah menurut saya bisa besar seperti ini. Namun dilakukan intensitas atau kegiatan-kegiatan atau semacam organisasi ikatan yang mana antara alumni satu dengan yang lainnya itu bisa berkesinambungan, bisa mengenal. Bahkan saya menghubungi teman-teman saya dalam rangka acara pada siang hari ini, itu masih ada teman-teman saya yang sama sekali tidak mengetahui acara seperti pada siang hari ini. Dan saya kira sesuai dengan tuntutan oleh dalam ini Kementerian Agama, itu tenaga didik minimal harus di S1-kan. Padahal di desa saya itu sejak 2006 telah ada MTS Miftahul Ulum, yang mana dari kalangan pesantren untuk saat ini merasa tersingkirkan. Sebab anjuran dari Depak itu sendiri begini, tolong semua tenaga didik di S1-kan. Lah sementara alumni dari Manabiul Falah yang terdahulu sama sekali tidak mendapatkan ijazah negeri. Maka dari itu bisalah kiranya dari pihak MTS atau Madrasah Manabiul Falah itu memberikan jalan
untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, katakanlah kuliah lagi, walaupun itu non reguler, 1 minggu 2 kali atau 2 minggu 1 kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 3 penanya pada termin yang kedua sudah disampaikan. Untuk berikutnya silahkan kedua narasumber untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Gus Ulil Albab dari Sari Demak ini. Sari Gajah Demak ya. Monggo langsung dipun tanggapi mawon. Sing tadi kan ini narasumber yang kedua. Tadi kan 5 kompetensi tadi itu. Monggo. Ya Mas Ulil ya dari Demak ya Mas Ulil ya. Ini termasuk teman saya, beliau itu adik kelas saya lah nih. Dia saya tuh ulia tamat piyambake nembe melanjutkan apa dhisik ora itu mboten ulia gini. Ulia. Hati yang belum legowo atau belum sempat atau bisa dikatakan belum dimasukkan anaknya ke madrasah ini, apakah itu karena minimnya kecintaan kita terhadap MMF atau ada ekses negatif lainnya? Itu pertanyaan gitu. Ini yang tahu sebetulnya Mas Ulil sendiri gitu. Anak saya 3 dan belum waktunya ditaruh di MMF gitu Mas Ulil itu. Apakah saya tidak menaruh anak saya di MMF karena belum waktunya ini, belum waktunya mungkin jejilek ya Pak pengertiannya, atau yo belum srek atau gimana? Ini apakah Mas Ulil ini perasaannya minta pendapat Pak, apakah ini karena minimnya kecintaan kita terhadap MMF dan gurunya, apa ada unsur-unsur lain? Nah jawaban ini kan yang tahu kan dari Mas Ulil sendiri kan. Ya menurut hemat saya hanya sekedar membantu. Kalau memang itu ada pertimbangan-pertimbangan lain, mungkin dihafalkan Quran dulu, dikatamkan Quran di Arwaniyah Kudus dulu seandainya. Ya mungkin karena di sini tidak ada fasilitas Al-Quran seperti anak saya kan umur 7 tahun sudah di Arwaniyah karena digembleng Al-Quran khatam hafidhoh. Sebelumnya harus seperti itu karena di sini tidak ada fasilitas tahfidul Quran, maka mungkin itu contoh saja. Sementara ditaruh di Kudus, nanti pada saatnya ditaruh di sini juga itu mungkin. Itu hanya sekedar membantu saja ya. Tapi yang jelas semuanya itu kembali kepada hati kita. Apakah tidak menyekolahkan di sini itu karena pengaruh itu atau tidak, itu yang tahu dirinya sendiri. Oke. Jadi saya tidak mau intervensi tentang pribadi Mas Ulil. Yang jelas kalau memang ada pertimbangan yang seperti tadi ya tidak apa-apa. Kalau memang lain dari itu ya apa-apa lah. Itu menurut saya. Terus Mas Jasmo. Pertanyaan yang kedua dari Mas Agus Pastio. Kualitas alumni itu dari tahun ke tahun semakin menurun ya. Alumni 2010 2011 ya. Mas Agus gini ya Mas Agus. Dipengaruhi apakah keberhasilan alumni yang dulu kok akeh sing dadi wong ngoten lho Pak nggih. Lah sekarang kok kayaknya kok menurun. Paling enggak kan sudut pertanyaannya kan di situ, titik tekan kajian pertanyaan. Itu karena pengaruh manfaat dan barokah. Maaf ini karena barokah itu sesuatu yang abstrak, tapi yang jelas kenapa orang-orang dulu itu kok ilmunya tinggi, do jaduk-jaduk, do sukses oleh ngaji, diterima masyarakat. Kenapa? Itu karena ya memang karena takdimnya guru. Mungkin karena niatnya cari ilmu seperti Mas Jasmo Ulia itu niatnya lillahi ta'ala. Mulanya malah rigone masyarakat malah kon S1 loh. Di antaranya kan karena mungkin ikhlasnya dulu cari ilmu sehingga saking ikhlasnya luru ilmu diterima masyarakat menjadi tokoh besar, saking bingungnya luru S1 lagi kan itu lagi. Itu pengertiannya Mas Jasmo. Jadi dipengaruhi apakah keberhasilan alumni seperti Ploso, Sarang atau ya kajian tapi yang tahun dulu-dulu itu karena dipengaruhi satu
niat yang ikhlas, 2 karena kesungguhan, 3 ya karena barokah guru-guru dan tempat-tempat atau buqatul mubarakah, tempat-tempat yang barokah ketika itu. Karena kita sadari kullama zdada yauman izdada fasadan lid dunya. Jadi mundak dino iku dunya semakin hilang barokai. Mundak dino dunya iku saya sithik barokai. Niku memang kullama zdada yauman napa menika zalat barokatad dunya. Setiap tambah dino iku barokai dunya saya hilang karena bi qabdil ulama. Karena ulama itu semakin hilang. Mautul alim, mautul alam. Wafatnya seorang alim yang barokah itu juga akan mempengaruhi alam dunia ini kehilangan barokah juga. Maka ya wes kita harus ar-roja minallah lah. Harap kita senantiasa mengharapkan yang terbaik dari Allah, meskipun tidak seperti orang-orang dulu, tapi kita bisa berkumpul seperti ini, kita bisa seperti ini, sudah disyukuri. Karena dipengaruhi keberkahan para guru, kesungguhan dan niat. Dan bagaimana cara sekarang ini kader-kader MMF supaya bisa berhasil seperti orang-orang dulu, ya paling enggak tadi mengikuti langkah-langkah orang yang sudah berhasil. Jadi fatasabahu ilam yakunu mislahum inatasabuha birrijali falahu. Ya kita mengikuti langkah-langkah orang yang berhasil. Kalau menurut orang bisnis, bergaulah kepada orang yang sukses kalau kamu ingin sukses. Bergaulah orang yang sering berbicara dan tahu tentang mobil sebelum kamu punya mobil. Bergaulah kepada orang yang sudah punya istri sebelum kamu punya istri. Wong ora duwe bojo mbok jago kaya padha bujange. Tapi nek kowe jago karo wong sing duwe bojo, piye Kang carane duwe bojo? Ah, paling enggak kan engko iso oleh bojo. Jago karo padha bujange ku piye, Pak? Ya padha kepengin bujange. Iku sepatu contoh saja lah. Bagaimana supaya santri MFF itu bisa berhasil seperti orang-orang tempo dulu, ya mengikuti langkah-langkah mereka tempo dulu. Nomor 3, mohon dijelaskan monumen cinta. Ini ngeten Kang, kula niku zaman sekolah sudah terbiasa pakai bahasa-bahasa sing ora masuk akal. Monumen cinta kan yo cara mikir dadi kecintaane santri sing diserupakno kaya monumen, Pak. Kumpul ngeten lho supaya ana tumbuh rasa cinta, yo cinta karo sesama alumni. Oh nek ngono jebule Mas Slamet ku kancaku, nek ngono Pak Kasogi merek serandal ku ya jebule balaku. Ternyata MFF itu ya juga seperti ini. Paling enggak dari perkumpulan ketemu kangen ini ada monumen cinta. Tumbuh rasa cinta. Cinta sing dirupakno kaya monumen ing dalem kokohe cinta, ing dalem abadinya sebuah monumen tadi. Itu hanya bahasa-bahasa apa wong koran niku cah. Bahasa-bahasa jurnalistik, bahasa-bahasa sastra sing kaya wong ben nek ngomong ngono kan ben kaya wong ngerti ngoten mawon bahasa kula niku. Dadi hanya sekedar bahasa supaya terjalin cinta kita terhadap teman, sama alumni, sesama yang masih aktif dan sesama lembaga madrasah yang kita cintai. Ini itu artinya monumen cinta yang saya maksud. Terima kasih.